Kalau di Mojokerto menurut saya sih Sakinah unik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sakinah, dimanapun Anda berada, semoga tetap selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tentunya terus sehat. Tapi jangan khawatir jika kemudian sakit. Nah, ada rumah sakit Islam Sakinah. Nah, ngomong-ngomong nih, ini di akhir tahun mau pergantian tahun baru. Nah, biasanya ini kan ada banyak hal yang kemudian dilakukan oleh sahabat Sakinah yang ada di mana-mana. Biasanya yang paling banyak dilakukan adalah melakukan perenungan ataupun mencari resolusi untuk tahun baru 2023 nanti. Nah, untuk itu kita di episode di akhir tahun ini kita akan berbincang dengan Direktur Rumah Sakit RSI Sakinah, Dr. Ahmad Latifi. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nek ndelok segere putih kayaknya sehat hari ini nggih? Alhamdulillah. Ini diundang diskusi apa ini? Ya karena memang akhir tahun ya. Kita coba diskusi inilah soal nggak tahu di Sakinah itu ada, apakah ada juga seperti ya teman-teman atau juga di perusahaan-perusahaan yang lain lah ya, ada evaluasi atau ada nanti menemukan resolusi mau ngapain di tahun 2023 ini dok? Ya pasti ada lah untuk MONEF ya, monitoring dan evaluasi, juga perencanaan di tahun 2023. Tapi untuk tahun ini memang kita agak beda ya. Tuh, apa bedanya? Nah, bedanya kita tidak keluar rumah sakit untuk melakukan MONEF-nya. Jadi hanya dilakukan di internal. Kalau biasanya kita tahun kemarin kita ke Trawas gitu ya. Oh, artinya kegiatan MONEF-nya dilakukan di luar. Di luar. Hari ini gitu. di rumah sakit sendiri. Ya, tapi tahun ini kita menyepakati di internal gitu ya. Salah satu faktor utamanya adalah faktor transisi ya antara pandemi ke non pandemi. Ya, ini yang menjadi pertimbangan kita. Kita perlu evaluasi ke internal. Kenapa? Karena perubahan dulu tahun 2020 non pandemi menjadi pandemi itu perubahannya luar biasa. Betul. Ya. Nah, sekarang kita dari pandemi ke non pandemi, ya ini juga butuh sebuah proses banyak lah yang adaptasi ya, hal-hal baru. Ya, kalau dulu 2 tahun kita mau pengadaan kebutuhan bisa lewat Zoom, bisa lewat telepon WA dengan supplier. Kalau tahun 2023 semuanya ya harus tatap muka kembali kan. Ya, hal yang semacam itulah yang kita persiapkan untuk tahun 2023 kembali ke sebelum pandemi. Ini seperti itu. Oke, jadi penyesuaian kembali lah. Ya. Dari kemarin dibatasi itu kan ya. Terus Mariono agak bebas lagi ya. Meskipun dengan ya masih ada protokol-protokol kesehatan yang hari ini kan sudah jadi kebiasaan lah ya. Pasca pandemi kemarin. Nah dok, kalau ngomong rumah sakit Sakinah ini kan pandangan saya ya adalah salah satu rumah sakit swasta terbesar lah di Kabupaten Mojokerto. Nah, kira-kira kemarin sudah mulai MONEF. Kira-kira di tahun 2023 nanti tuh mau ngapain atau mau dijadikan kayak apa rumah sakit Islam Sakinah? Ya, yang pertama ya mungkin kita perspektif dulu ya tentang rumah sakit swasta terbesar kan gitu ya. Besar itu kan tergantung sudut pandangnya juga. Apakah Sakinah ini yang terbesar? Saya rasa ya tergantung sudut pandangnya, cara melihatnya, bangunannya, luasnya gitu ya. Kalau di Mojokerto menurut saya sih Sakinah unik ya, yang paling unik lah. Unik. Ya, uniknya dari sejarahnya ya. Yang unik yang dibangun oleh masyarakat gitu ya, khususnya warga NU.
Kemudian uniknya lagi kita visinya para pendiri Rumah Sakit Sakinah, para kiai yang gitu ya. Nah ini kan unik sekali kan gitu ya bagi saya gitu ya. Jadi saya ndak menurut saya Rumah Sakit Sakinah ini tidak yang yang terbesar, swasta terbesar di Mojokerto gitu, tapi yang terunik. Kalau saya lebih senang menyebutnya rumah sakit yang terunik. Nah ini baru ini. Ya. Jadi menurut saya kalau kemarin itu rumah sakit ada yang terbaik layanannya mungkin ya atau apa terbilang, ini anyar ya. Rumah sakit Islam Sakinah adalah rumah sakit terunik di Mojokerto atau mungkin di Jawa Timur. Ya menurut saya ya, di sekitar sini aja. Kalau di Jawa Timur ya terlalu luas lah. Gitu. Oke. Selain bahwa di Sakinah ini adalah satu-satunya rumah sakit yang mungkin uniknya tadi ya berasal dari gotong royong warga, kemudian diinisiasi kiai. Unik apa lagi menurut dokter? Yang pertama ya kalau kita lihat kalau ngomong pelayanan kan kita standarnya sudah ditetapkan ya oleh Kementerian Kesehatan, kemudian oleh Dinas Kesehatan Kabupaten, standar rumah sakit secara umum gitu ya. Kemudian yang kedua ya kalau ngomong mutu juga sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, oleh Permenkes, mutu rumah sakit itu seperti apa, pelayanan seperti apa itu sudah ditetapkan dan menjadi keharusan sebuah rumah sakit. Standarisasi untuk melaksanakan itu semua. Tapi Sakinah kita di internal rumah sakit berusaha untuk menjadi ada keunikan tersendiri gitu di Rumah Sakit Islam Sakinah ini. Contoh Sahabat Sakinah itu kita mencoba untuk membranding sebuah rumah sakit karena persepsi orang terhadap sebuah rumah sakit itu kan ngeri atau panjenengan aja kalau mau disuntik aja pasti males kan gitu ya. Mau mandeng, makanya kita mencoba membranding dengan Sahabat Sakinah di mana kita ingin mencoba bahwa rumah sakit itu bukan sesuatu yang perlu ditakuti atau yang kebanyakan ketakutan pertamanya adalah faktor biaya. Betul. Pasti di rumah sakit ini biayanya mahal. Gitu. Seperti itu. Padahal kami ingin mencoba bahwa rumah sakit itu kita rumah sakit Islam. Kalau menurut saya Islam itu memandang sakit dan mati itu beda ya. Karena kalau dari petuahnya Kanjeng Nabi Muhammad itu kan menyatakan bahwa manfaatkan sehatmu sebelum sakit. Itu kan ada nasihatnya Nabi Muhammad ya. Memanfaatkan waktu sehat ya. Apa sih persepsi? Ini menurut saya ya. Yang pertama ya mungkin memanfaatkan sehat itu ya gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat, olahraga, makan makanannya dijaga, gitu ya. Nah, di sini rumah sakit tuh atau fasilitas kesehatan ya mungkin yang lain itu menyediakan itu. Menyediakan bagaimana mereka bisa konsultasi gizi. Gitu ya. Kalau di Sakinah belum ada spesialis olahraga ya. Jadi belum bisa menyediakan tentang bagaimana cara olahraga yang benar mungkin ke depannya. Tetapi sebelum kita tetap ke sana, tadi ngomong Sahabat Sakinah. Sahabat Sakinah ini siapa sih? Sahabat Sakinah ini? Sahabat Sakinah ini semua yang pertama ya jelas stakeholder ya. Stakeholder Rumah Sakit Sakinah ini jelas adalah Sahabat Sakinah, mulai dari owner ya, mulai dari manajemen ya, mulai dari pasien, keluarga pasien ya maupun orang-orang di sekitar Sahabat Sakinah itu.
Yang ada yang di klub diabetes, ada yang klub body goals dan lain-lain. Nah, semuanya yang terlibat dalam prosesnya di Sakinah itu adalah sahabat Sakinah. Semuanya adalah sahabat Sakinah. Baik kalau polisi cepek yang di jalan yang mengarahkan ada kecelakaan ke Sakinah, ya polisi cepek itu ya sahabat Sakinah. Sahabat Sakinah. Ya. Jadi tidak terpatri bahwa harus ada dalam rumah sakit kan gitu. Oke. Artinya ini sahabat Sakinah adalah semua komponen yang ada di dalam maupun di sekitar sahabat Sakinah, yang berada di sekitar rumah sakit Islam Sakinah, yang bisa kemudian mengakses layanan apapun dengan di dalam RSI Sakinah. Nah, dengan kata-kata sahabat Sakinah ini, keinginan dari pihak rumah sakit itu adalah serasa dekat gitu ya. Jenenge sahabat itu kan mesti lebih dari teman gitu. Artinya apakah memang pingin apa ya? Cekne gak wedi, cekne lebih akrab. Ya seperti itu. Ya temen, tetapi ya kita tahu lah temen itu ya ono sing gak sepiro apik kan ya ono gitu. Ya, atau gak plek lah. Gitu. Makanya tapi tetap sahabat itu. Berarti kalaupun ada yang ke Sakinah tidak puas terhadap Sakinah. Itu malah kita harapkan kritiknya dan lain-lain. Tapi dia tetap sahabat Sakinah bagi kami gitu. Bagi rumah sakit Islam Sakinah, dia tetap sahabat kami, walaupun ya mungkin dia tidak puas terhadap kami. Jadi konsepnya sahabat Sakinah adalah kita menganggap semua orang itu sahabat, bukan yang baik yang puas dengan pelayanan di rumah sakit maupun yang tidak puas pun itu menjadi bagian dari sahabat kami. Karena ketika mereka tidak puas itu kan menjadi kritik. Apakah kita ini sudah menjadi sahabat yang baik kan gitu. Oke. Dengan kemudian mereka mau salah satu kriteria sahabat baik itu kan mau memberikan masukan, mau memberikan kritikan agar lebih baik. Nah, ada enggak saluran-saluran untuk kemudian beri masukan nih ke Sakinah? Banyak ya, dari medsos juga banyak. Ada medsos kami di IG, Facebook, semuanya ada lah gitu. Dan dari kontak person juga ada kan gitu. Ya istilahnya banyak juga yang datang langsung ke direktur yang punya nomor HP saya. Bagi kami ya itu semua sahabat. Jadi kami tidak pernah menganggap bahwa kritik itu ya memang mungkin saya belum bisa menjadi sahabat yang baik, maka saya perlu dikritik kan seperti itu agar kedepannya saya juga bisa menjadi sahabat yang baik gitu. Lebih baik lagi ya. Nah, kemarin baru 1 bulan yang lalu lah ini rumah sakit Islam Sakinah itu ngadain konser. Nah, ini kayaknya saya baru dengar lah ya, entah saya yang kuper nggak tahu saya. Ini saya baru dengar sebuah rumah sakit ngadain konser. Kayaknya kalau di Jawa Timur belum pernah dengar lah. Kalau biasanya kegiatan rumah sakit itu kan ya mungkin bakti sosial dengan pengobatan gratis, kemudian kegiatan konser gurung tahu dok. Itu kok iso ya? Ya sebenarnya konser awalnya muncul itu kan memang dulu kita konsepkan untuk launching sahabat Sakinah gitu. Iya. Kita ingin sahabat Sakinah ini di launching dengan sebuah pertunjukan lah gitu ya, pertunjukan di mana seni semua orang bisa menikmati kan gitu. Nah, kebetulan kemarin kami juga mendapat peluang lah mendatangkan Mas Alfi Ref ya, yang memang sosok pemuda dari Mojokerto juga gitu. Karena kalau kita melihat visi rumah sakit ya, visi rumah sakit yang dulu awal ditulis oleh para pendirinya adalah menjadi salah satunya adalah rumah sakit ini menjadi tempat untuk berkembang bagi warga sekitarnya. Berkembang. Ya, berkembang secara kesejahteraan maupun secara mengembangkan diri lah, profesinya dan lain-lain. Nah itu akhirnya ketika kami
mendapat kabar bahwa Mas Alfi Ref ini putra asli Mojokerto. Nah, ini sesuai dengan visi kami gitu. Sedangkan kami rumah sakit tidak komersil terhadap konser amal ya, makanya menjadi konser amal. Konser amal, ya. Seperti itu. Jadi sederhana sih gitu ya, tapi ya kebetulan juga Mas Alfi Ref memang kebangsaan juga ya, lagu-lagunya kebangsaan, kenegaraan. Nah, ini sesuai dengan semangatnya Nahdlatul Ulama juga, bahwa menjaga keutuhan negara ini yang paling utama kan gitu. Oke. Jadi ternyata ojo kaget Rek. Kemarin banyak loh di beberapa komen di medsos atau juga banyak teman-teman lah ya itu ngomong iki rumah sakit ngadain konser gitu loh. Nah, ternyata ya sahabat Sakinah itu sesuai dengan salah satu misi dari rumah sakit mengembangkan masyarakat sekitar. Nah, itu salah satunya konser Malvia Mojokerto Dewi. Nah, ada yang lain Dok. Saya ya mesti sering lah ya jalan-jalan di rumah sakit Sakinah atau sahabat Sakinah yang belum pernah jalan-jalan, coba jalan-jalan di dalam rumah sakit Sakinah. Ikut Dok ya. Bahkan salah satu narsum kita dulu saat kita ajak jalan-jalan di dalam itu nganggep ini, loh ini rumah sakit sekolah TK kok gambarnya cerah, berwarna dan macam-macam apa ya, asik gitu loh kayaknya di rumah sakit. Apa ini sengaja membikin suasana kayak gitu agarnya sakit itu kerasan? Jangan-jangan gitu. Enggak juga Mas ya. Enggak, sebenarnya kalau kerasan itu kan berarti mengharapkan mereka lama di Sakinah. Ya, itu maksud saya gitu. Kalau kita kan enggak lah. Kita sebenarnya saya masuk di Sakinah sejak tahun 2009 ya. 2009. Saya melihat di sini dan juga banyak rumah sakit itu kan. Warna-warnanya ya kalau dominasinya itu kan terlalu monoton. Ya, putih biasanya kan? Putih ya putih kabeh, hijau ya hijau kabeh, lek biru ya biru kabeh kan ya, gitu betul. Ya. Kayak partai lah. Ya. Partai politik lah. Ya. Tapi saya hanya ingin menunjukkan bahwa rumah sakit itu bisa menjadi tempat apa saja untuk mengembangkan diri gitu. Warnanya itu banyak lah gitu. Makanya kalau jalan-jalan ke Sakinah, kenapa kok beberapa tiang-tiang yang di lorong itu gambarnya adalah gambar seorang pemadam kebakaran, ya seorang polisi kan gitu, ada seorang kiai kan gitu. Jadi macam profesi profesi. Sebenarnya tujuannya bahwa tonggaknya rumah sakit itu ya profesi-profesi itu gitu. Bukan hanya dokter, bukan hanya perawat, tapi semuanya gitu loh. Semuanya polisi untuk menjaga keamanannya, pemadam kebakaran untuk jika ada bencana dan lain-lain itu kan kita harus bekerjasama dengan pihak-pihak yang lain. Jadi rumah sakit itu pandangan saya mungkin agak beda gitu dengan banyak orang bahwa rumah sakit tempatnya orang yang sakit. Enggak, bagi saya rumah sakit itu kayak tempat beribadah gitu. Menurut saya rumah sakit tempat beribadah. Ya. Gimana Dok? Gini ya, saya teruskan yang tadi mungkin ya. Kalau nasihatnya Kanjeng Nabi Muhammad itu manfaatkan sehat sebelum sakit. Berarti kan kita pasti akan ke sakit toh. Walaupun kita bisa mencegah dan lain-lain atau preventif itu dengan cara tadi hidup sehat, makan sehat itu untuk memperpanjang. Tapi pasti akan sakit gitu. Ya. Sunatullah ya. Ya, pasti akan sakit. Pasti akan sakit. Satu-satunya yang enggak sakit mungkin Superman ya gitu. Superman pernah sakit. Pernah sakit. Ono ta sing enggak sakit ora? Enggak pernah. Semuanya kayaknya harus pasti sakit. Ya, pasti akan sakit. Berarti dia harus pergi ke rumah sakit lah atau fasilitas kesehatan. Tapi Islam itu kan unik, Mas. Orang yang sakit itu dibilang bahwa dosanya diampuni kan, gitu. Oke, betul. Itu ya. Sehingga harus bersabar karena di saat Anda sakit itu Anda disucikan kan seperti itu rasanya. Di doktrin Islam.
berarti kan cara pandang terhadap rumah sakit. Wong loro tok ae mlebu rumah sakit itu sebenarnya padha mek wong ibadah kan gitu ya. Ya kan gitu ya. Setelah itu dijenguk, dia bisa silaturahim dengan keluarganya, dengan temannya, dengan tetangganya. Bahkan mungkin di desanya Mas Safi kalau ada yang sakit urunan. Ya betul. Nah, tidak hanya urunan dok ya. Kalau sebelum pandemi dulu ya tidak hanya urunan untuk diberikan itu, tapi rombongan kalau tepak kadang-kadang dok. Kayak gitu. Mereka juga beramal. Oke. Nah, gitu. Jadi orang sakit pun gak lapo-lapo itu ibadah. Kan gitu. Nah, nanti sehingga sehingga saya menganggap bahwa rumah sakit itu kayak masjid gitu loh. Takmirnya siapa? Ya takmirnya ya manajemen. Oke. Yang menyediakan siapa yang bagian adzan. Siapa yang khotibnya kan gitu. Sopo sing ngepel mensucikan lantainya. Manajemen ini ya takmirnya gitu. Anyar kira. Rumah sakit kayak masjid. Nah, kira-kira sing bagian adzan sapa kira? Sebagian adzan itu. Pojokan ya. Itu cara pandang saya. Cara pandang saya terhadap sebuah rumah sakit ya. Tapi dan juga saat kematian ya. Kematian. Islam kan menggambarkan kematian itu unik juga gitu loh. Banyak orang takut mati, tapi Islam kan menggambarkan bahwa kematian itu hanya pindah alam kan gitu. Gitu. Jadi di mana Anda akan bertemu Sang Pencipta kan gitu. Anda yang bertemu dengan yang indah kan gitu. Nah, Rumah Sakit Islam Sakinah ini juga didirikan oleh pendiri bagaimana menyongsong kematian itu dengan cara-cara yang baik. Ya, itu yang menurut saya visi dari pendiri Rumah Sakit Sakinah itu tidak hanya mendirikan sebuah rumah sakit untuk bisnis, tetapi di situ juga sisi lain, sudut pandang yang lain adalah tempat untuk beribadah dan menyiapkan diri untuk menuju ke alam selanjutnya. Dan ini juga difasilitasi dengan baik di RSI Sakinah. Iki anyar loh dok, rumah sakit kalau dulu sempat rame itu rumah sakit itu keliru, yang dulu itu rumah sehat kan gitu. Nek kalau saya sih dari kecil itu ya, dan mungkin pemahaman kebanyakan orang namanya rumah sakit ya nggone wong loro kan begitu ya. Nah iki yang beda lagi, rumah sakit sebagai tempat ibadah. Apalagi tadi juga sempat nukil soal Kanjeng Nabi dan sebagainya. Sampai niki dokter ta Ustadz dok? Dukun. Terkun. Apa tuh? Enggak lah. Dokter dukun. Enggak, maksudku gini. Arang loh dok, yang saya ketahui arang dokter kemudian iso sakjane masih arape apalah aku yakin soal enggak bahwa lagu di Roma Irama malah apa jenenge jaga sehatmu sebelum sakitmu. Nah, itu kalau bukan jaga sebenarnya ya. Kalau beberapa yang saya dengar atau yang saya pelajari bahwa arti kalimatnya sebenarnya kan manfaatkan. Manfaatkan. Oke. Mungkin cara digawe lagu dangdut kan gak cocok kan. Mungkin udah ganti jagalah kan. Ya juga mungkin juga beda tafsir. Ya. Memanfaatkan itu salah satunya adalah menjaga kesehatan. Makanya kita ada body goals ya, mungkin buat yang perempuan agar tubuhnya ndak seperti Mas Afi juga gitu loh. Gak enak. Ya gitu. Ya itu. Tapi kok gak enak? Body goal kok hanya perempuan, emang cowok enggak? Ya, dulu kami punya cita-cita Mas. Cita-cita itu bikin gym ya gitu. Bikin gym. Ya, sampai sekarang belum terwujud karena mungkin lokasi luasan untuk gym itu butuh yang besar, sedangkan kita masih belum. Makanya ke depan pengembangannya ke arah sana. Mau ada gym. Ada gym ya. Kita berharap nanti itu ada gym
bukan rumah sakit, bukan lagi pusat pusatnya orang yang sakit, tapi juga orang yang menjaga kesehatan atau memanfaatkan kesehatannya ini agar tetap sehat, walaupun ya pasti sakit tetap. Oke. Ada gymnya juga nanti ya. Kemungkinan ya kalau memang terwujud ini. Amin. Jadi kok kira-kira boleh nggak terus apa ya itu untuk keluarga, khusus untuk keluarga pasien atau bisa umum kira-kira nanti bayangannya lah. Ya kan sahabat Sakinah. Oke, artinya sahabat Sakinah minta wis ono jime ya. Sampeyan iso mlaku nang rumah sakit. Nah, dan kalau apa ya? Kata-kata jalan-jalan ke rumah sakit itu memang mungkin bagi beberapa orang itu apa ya? Rada aneh lah ya, mlaku nang rumah sakit. Tapi enggak tahu aku Dok ya, itu sempat beberapa tahun yang lalu, awal-awal lah ya, setelah kuliah itu punya hobi kayak gitu, melakukan rumah sakit. Jadi ndelok keluarga yang kemudian sakit, kemudian berbincang-bincang dengan mereka, tukar pengalaman. Nah, mungkin ini juga yang sampaikan tadi soal rumah sakit sebagai rumah ibadah juga, sebagai masjid sing bagian adzan nggo pojokan iko, ya sing bagian ngepel sebelah kono. Nah, Dok, sampai tadi itu ngomong soal meskipun di samping rumah sakit Islam lah ya. Kalau boleh tahu Dok latar belakang pendidikan Dok sebelum di Fakultas Kedokteran tentunya. Rada dawa. Tak singkat aja. Boleh. Nek kurang dawa tak dawa. Ya gitu. Jadi saya itu masuk kedokteran itu juga bukan keinginan pribadi ya gitu. Karena waktu setelah lulus SMA saya SMA di pondok ya, di pondok. SMA di pondok pesantren ya? Di pondok. Oh, arek pondok tibae. Pondok mana, Dok? Mana itu angel diomongno, banyak soalnya gitu. Tapi saat SMA. SMA di Perak ya, PPRTQ Jombang. Oke, Pondok Pesantren Perak. Ya, Mas Duki Abdurrahman gitu. Beliau menyampaikan ke saya, saya sowan, ya saya sudah lulus SMA gitu loh. Saya lanjut mondok di sini guys. Ojo cung ya gitu. Oh, mau melanjutkan ke sana justru dilarang. Disuruh daftar kedokteran. Oh, gitu. Daftar kedokteran apa dulu UMPTN ya. UMPTN pertama nggak keterima. Wah, berarti guys ditunjukkan oleh Allah gitu. Berarti takdirnya bukan kedokteran. Sowan lagi ke Bayai gitu. Bayai sudah daftar mboten keterami kalau tak terus mondok sini gitu. Dimarahi saya. Pokoknya kudu kedokteran gitu. Jadi akhirnya daftar lagi. Oh, daftar lagi baru jalur apa waktu itu? UMPTN. Oh, di tahun selanjutnya. Oh, berarti sempat prai dulu ya, setahun. Tapi enggak boleh balik pondok. Pokoknya balik lagi kudu sowan wis keterima kedokteran. Oke. Ya. Jadi akhirnya jadi dokter, padahal cita-citanya mungkin jadi dukun aslinya. Iya. Arek pondok iso maca kitab berarti zaman itu, Dok. Yo, enggak bisa saya ya. Jadi kalau ngomong bisa gue dikongkon. Yang penting ngomong enggak iso kan gitu ya. Ya. Oke, tadi enggak sebelumnya tadi berapa tahun di pondok pesantren itu? Kedua mana dari ceritanya gitu ya. 6 tahun? Saya di 8 tahun? Di Perak itu 4 tahun. Di Perak 4 tahun. 4 tahun, kemudian di Tebireng, ya, kemudian sempet 6 bulan itu di Kepanjen gitu ya. Malang itu. Ya Marzuki, Ustadz Marzuki gitu. Beliau sanatnya ke Yai Arwani ya, gitu. Saya pengen tajwid metode Yai Arwani itu. Oh, gitu. Yai Arwani kalau tidak salah satu tuh Kiai Al-Qur'an. Iya, Kudus. Tajwid Kudus itu. Ya itu yang apa ya? Salah satu
walaupun pendek 6 bulan tapi berkesan ya mungkin di sana. Lokasinya jauh dari dari jalan umum, agak naik dan lain-lain. Enak guys semedi. Ya memang banyak yang semedi di sana. Oh, banyak yang semedi malah. Makanya kok cita-citanya dadi dukun iki. Oke. Jadi samane berarti ngarep pondok nyel kan berarti kan 4 tahun. Terbireng ya 3 tahun tapi juga. gini loh, tapi saya ngomong mondok itu izin aja nih Mas gitu. Kenapa kok izin, Dok? Karena bukan role anak pondok yang baik lah gitu. Dan tanda kutip itu anak pondok itu kan kudune belajar itu sak tuntase kan gitu. Kita pikir urutan iki mari iki kan gitu. Oke. Saya mungkin bosenan ya. Bosenan sehingga awalin nang pondok kitab. Ganti nang pondok Quran gitu. Ya. Ganti nang pondok kitab, pondok Quran nanti. Jadi bukan anak pondok yang role model yang bagus. Makanya akhirnya diusir dadi dokter ae. Ya sih nek ngomong role model gak cocok. Gitu. Nek arek pondok iku dengan juga dhewe lah ya klambine to. Tambah kopiah. Ya. Tapi kalau memandang arek pondok atau santri semacam itu, apakah memang arek pondok kudune ya dadi mubalik kabeh? Enggak. Tapi saya juga punya pandangan yang berbeda terhadap santri itu. Oke, piye, Dok? Kalau saya santri itu kan ya ini pendapat saya ya. Santri itu kan sekarang jadi ada hari santrinya. Oke. Gitu ya. Menurut saya santri itu ya ketika kita nanti nazak itu santri. Ketika kita sakaratul maut itu ya santri apa tidak ya di situ. Loh kok iso, Dok? Iya. Ya karena kan kita mondok ya gitu ya. Apakah 3 tahun, 6 tahun, 10 tahun keluar kemudian santri ini melekat terus. Begitu. Perilaku di luar seperti apa. Menurut saya kalau mungkin kata Gusmus semua yang patuh atau melaksanakan perintah dari kiai itu juga seorang santri. Lah, tapi kan Gus Mus di situ kan enggak ngomong kapan seberapa lama mantuinya kan gitu. Patuh terhadap kiai itu kan ya sampai mati dong. Sampai nazak itu tadi ya. Kamek setahun 2 tahun wah wis dadi santri wis bebas kan gitu ya. Ya mana wis dadi alumni. Lah kan gitu. Apa mana santri ono alumni nih bilang gitu ya. Iki dulu santri sekarang mantan santri kan. Nah, penting kan mantan santri sekarang santri. Di santri itu kalau saya pengertiannya ya ditentukan saat kita nazak nanti. Oh ya wis berarti lulus kon mati santri kan. Nah, ini loh yang saya katakan bahwa ya ini hebatnya Islam dalam memandang kematian gitu loh. Tidak lagi menakutkan tapi ya itu saat penentuan Anda ketemu dengan guru-guru kita yang dulu meninggal. Ya lek santri kan jadi temoni guru nih Mas. Ya betul. Itu pendapat saya gitu ya. Rene kepengin bantah ya, engko rek. Kritik saran gitu ya. Komen aku nggone niku, nang nggone YouTube ya. Kritikan. Gak apa-apa. Nah, Dok, Kak dulu sempat mondok beberapa tahun. Nah, kira-kira punya ndak yang pengalaman di pondok yang paling berkesan atau yang paling tidak enak? Monggo lah. Paling berkesan banyak lah Pak kesan itu. Tapi tapi menurut saya paling berkesan ya ketika bercengkrama dengan guru-guru kita gitu. Kan karena kan tidak setiap hari di pondok itu tidak setiap hari kita itu bisa bercengkrama gitu. Dengan guru kita itu kan tidak bisa tiap hari. Ya ketika bercengkrama tidak hanya mendengarkan dari keterangan yang di kitab, tapi bagaimana beliau para kiai itu mempraktekkan yang ada di kitab itu dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Dokter biyen mondok kemudian diminta jadi masuk ke kedokteran,
hari ini sudah jadi direktur ya. Meskipun awalnya cita-citanya dukun lah ya. Nah, makanya dituruti harus gak jadi dokter tapi direktur aja. Iya. Nah, dulu waktu awal sebelum ke Sakinah sempat enggak kerja di mana dulu gitu? Ya banyak ya, serabutan gitu, serabutan kemana-mana. Jadi dulu di Sakinah itu saya karena jasanya almarhum Bapak Masrur ya, salah satu pendiri dari Rumah Sakit Sakinah ini. Karena waktu saya berangkat sekolah kedokteran, beliau juga yang salah satu yang mensupport. Kemudian saat saya kembali lolos, beliau juga yang minta saya ke sini. Ya, saya kira beliau. Dan juga ada Dr. Sulaiman Rosid, ya, itu mentor saya, yang sekarang direkturnya RSUD Wahidin. Kemudian Dr. Agus Subiantoro waktu itu yang pertama kali mengajari saya ya. Dulu saya masuk sini gondrong. Iya. Makanya saya di BCI. Tak bayangin dokter TV gondrong. Anak fotonya gak ada dok. Saya diterima itu gara-gara yang bawa itu Pak Masrur gitu loh. Tapi setelah itu Dr. Agus BCI saya, Mas, potong rambut ya, gak kayak dukun. Kata-katanya begitu. Iya, kata-katanya gitu. Beliau Yanmed-nya di atasan saya. Saya di BCI seperti itu. Cara waktu itu gak dibawa Pak Masrur mungkin gak diterima saya sampai Sakinah, Pak. Iya. Dokter gondrong. Gondrong karena saya gitu. Iya. Nah, sebelum Sakinah sampai di mana aja? Ya serabutan lah, jaga-jaga klinik. Ada yang pernah di Rohimah juga pernah jaga sana. DKT juga pernah menggantikan. Banyak lah gitu ya. Cuma ya enggak apa ya, kalau di klinik-klinik seperti itu kan jarang pegawai tetap lah. Oke. Hanya shift-shiftan gitu. Oke. Dulu waktu awal masuk Sakinah, wis gondrong, dikon foto, kemudian kayaknya enggak aku banget kan waktu awal-awal kan ya. Sempat enggak ada pemberontakan gitu awal-awal. Aduh gak cocok deh hasilnya aku. Sempat enggak begitu awalnya? Enggak lah. Kalau ngomong nggak cocok dari dulu wis gak cocok. Ketika mondok pun rada gak cocok aslinya. Kesukaannya itu musik-musik barat. Oh, sejak dulu memang barat ya. Iya. Dari SMP itu penggemar YouTube. Oh, penggemar YouTube. Oh iya, 3W kaos ya. Kaos tak gawe. Ben gak dikira santri ya. Gak perjangan santri kan ya. Jadi dalam pondok pun nggak cocok gitu loh. Karena apa ya, beda budaya lah ya seperti itu. Terus bagaimana kemudian mendamaikan bahwa aku senang ini tapi kenyataannya begini. Nah itu termasuk mungkin awalnya gue Sakinah yo, aku karep ngene tapi gue Sakinah modelnya kayak gini. Nah, untuk mendamaikan hal-hal kayak gitu. Ya sudut pandang aja gitu loh. Maksudnya sudut pandang. Ya kerjakan tugasmu dengan baik. Masalah yang lain-lain kan ngikuti. Saya tuh seneng guyon, Mas. Tetapi ketika menjadi dulu sebelum jadi direktur itu dekat sama teman-teman gitu. Oke. Setelah jadi direktur ya sadar diri lah gitu. Guyon-guyon terlalu berlebihan ke teman-teman juga enggak baik gitu. Makanya rotok wedi kabeh saiki gitu. Iya. Salah satu yang terkenal jari arek. Keren gitu ya. Itu topengnya, Mas. Oh, itu topengnya. Itu apa tuntutan profesi gitu. Profesinya sebagai direktur ya kudu keren lah. Oke, agar kemudian ya kerennya tapi terarah lah. Ya gaya keren lah, Mas. Mosok guyon tok kan biyen gitu. Rungokno re itu ya untuk yang karyawan Sakinah mana sing ngarep iki lah ya. Ancene keren karena dituntut harus keren karena sadar posisi tadi itu kan ya. Sajane gak seneng aku keren tapi berhubung jadi direktur ya apa maneh. Direktur mau guyu nang jalan ketiwi kan gak pantes kan. Iya. Oke. Tadi ngomong hobi, ada nggak hobi khusus? Olahraga mungkin? Olahraga sih enggak. Gini, kalau dianggap olahraga apa enggak ya? Saya dulu waktu kuliah itu. Kuliahnya di mana, Dok? UNER ya. Oh, UNER, Fakultas Kedokteran UNER. Gitu ya. Itu diajari guru saya barbel. Oh, angkat-angkat barbel nih. Itu yang
ya istiqomah sampai sekarang lah. Walaupun enggak tiap hari lah. Oh, istiqomah akhirnya ya. Kok gak ketok merengkel ngono. Ya digawe ngono. Oh, digawe sama dia kan ngono ya. Iya. Kalau bayangkan barbel tiap hari kan mesti otot ketok merengkel ngono kan ya. Iya, barbel. Nah, kalau musik itu kalau yang kenal Pak Latif pasti ngerti lah. Apalagi teman-teman yang berada di kantor itu kan bendil nyetel musik, banter-banter. Memang ada apa dengan musik itu? Kebiasaan. Jadi saya dulu kalau belajar nggak ada musik itu nggak bisa konsen. Oh. Jadi saya itu kalau dengan musik saya keraskan itu saya butuh konsentrasi. Jadi kalau telinga saya ini sudah nggak mendengarkan musik, walaupun musik itu berbunyi, berarti saya fokus ke tulisan itu. Gitu. Ngeri, padahal biasa nih, bang nek ngitung sih tambah grebekan. Ya, tapi justru kan kebiasaan. Saya kebiasaan gitu. Justru untuk mencari konsentrasi. Karena apa ya? Mungkin kalau itu jenenge itu Mas dukun ya. Ya, dukun. Kayak menyendiri kan pikirannya melayang-layang gitu ya. Ya. Dulu kuliah di UNER. Ketemu sama istri juga di sana kan, sama-sama dokter kan? Iya, sama dokter, cuma istri di Unipro. Oh, bukan di UNER ya. Bisa ketemu dok? Medsos. Ya. Oh, medsos. Oke. Kita kenalan di medsos lah. Karena kan zaman itu kan saya masih milenial gitu. Iya. Kalau sekarang? Sekarang apa jenenge nek milenial? STW lah. Ya. STW. Setengah tua lah gitu ya. Pria Parubaya. Oh, kenalannya di FB. Ya, FB. Waktu itu ya masih bumi-buminya FB lah awal-awal kan ya, belum ada IG lah waktu itu kan ya. Generasinya rada tuwek soalnya paham kan IG lah waktu itu kan ya. Udah aku sih asli nih. Nah, pertama ketemu setelah speak lah bahasanya ya, setelah speak di FB itu. Ya karena memang sama-sama dokter ya, berarti nyambung lah. Kemudian uniknya saya kan, saya dari dulu kan mondok ya. Jadi jarang berinteraksi langsung lah dengan lawan jenis lah gitu. Jadi yo gak tahu pacaran, gak harus jenenge pacaran ku yo apa gitu ya. Ya kayak gitu ya. Teman lagi, Mbak. Bu dokter. Iya, saya tidak pernah pacaran lah seperti itu. Intinya ya pertama kali pacaran, akhirnya alhamdulillah jadi mantan pacar. Gitu. Oke. Keluarga sakinah banget ini berarti ya? Ya enggak juga. Oh, enggak juga ya. Itu dari luar kan gitu. Kan kita lihat aja kan di luar. Iya. Soal di dalam berantem dan sebagainya kan nggak tahu kita. Itu kan aib masing-masingnya kan ya. Enggak, kalau saya malah bukan hanya lebih dalam daripada sakinah. Apa dok? Sakinah wis tenang loh dok. Ono mawaddah warahmah. Oke, sakinah mawaddah warahmah. Jadi dianggap sakinah tok ya mau lah. Oke, mau menang tok kan. Mau anteng gak iso ngrasakno apa-apa. Gitu lho, Dok. Iya, gitu. Kira-kira. Nah, terus hubungannya sakinah rumah sakit dengan keluarga, Dok. Oh iya. Saya itu terobsesi dengan kata-kata keluarga waktu awal-awal jadi direktur rumah sakit Samsakinah. Terobsesi lah di kepala gitu ya. Waktu itu kalau nggak salah itu teman-teman dari IT, ya, saya kurang tahu siapa ya, tiba-tiba bikin slogan gitu loh, serasa di tengah keluarga gitu loh. Memang saat itu saya terobsesi dengan kata-kata keluarga, bagaimana mencantumkan keluarga ini dalam visi misinya rumah sakit Samsakinah itu. Ketika ada yang mencantumkan kalimat itu serasa di tengah keluarga, itu langsung saya caplok gitu. Saya tidak tahu siapa yang berhak atas hak patennya ini. Ngaku ya. Jadi saya jujur itu bukan kalimat itu bukan karangan dari Sakinah gitu, dari saya direktur Sakinah gitu. Tapi memang saya kurang tahu teman-teman waktu itu masang slogan itu
Saya waktu itu terobsesi itu, ya sudah ini diambil aja gitu. Karena sesuai dengan visi misi makanya kita jadikan moto. Oke, serasa di tengah keluarga. Karena dulu prinsipnya gini, kalau kita sakit itu pertama kali itu kan yang dijujuk itu pasti dokter sing dulur gitu. Oke, yang kenal lah minimal. Dulur. Kalau kenal bahkan ini dulur gitu. Ya. Kalau sampai dua keluarga dokter kuwi loro pilek kae obat apaan gitu. Oke, gitu, ya. Konsultasi pertama kali. Kan yang pertama kali kan ke dokter itu. Misalkan ada bapak yang sakit gitu kan. Konsultasinya ya nanti iku bapakku loro iki diobati ngene-ngene iki bener tak lah kan seperti itu kan kepada dokter yang keluarga itu. Makanya obsesinya di situ sebenarnya dulu. Bagaimana kita menjadi tempat mereka untuk berkonsultasi kan gitu. Sakinah ini menjadi tempat mereka untuk berkonsultasi, makanya serasa di tengah keluarga. Serasa di tengah keluarga, kemudian singkat keluarga diwadahi dalam sahabat sakinah ya. Ya kalau sudah jadi sahabat kan jadi keluarga nanti. Oke, kualik berarti aku ya. Nah, Dok, ini sudah berapa tahun jadi direktur rumah sakit? Saya tahun ke-6 ya. Tahun ke-6 ini ya, 6 tahun. Mau ke-7 lah. Mau jalan ke-7. Ya. Nah, kira-kira setelah pengen sampai berapa tahun jadi direktur? Pengennya sih 2 periode doang. 2 periode. Kesel Mas jadi direktur. Kesel Dok? Iya. Apa Dok kesel ya Dok? Apa kesel ya? Terus mikir Pak. Ya sih. Kayak direktur kan penggawean emang. Tapi otaknya yang kemudian bermain bagaimana situasi di rumah sakit ini. Ya wis dawa-dawa kesel diarani keren. Oh, kesel diarani keren. Ya. Karena kanca guyon ya. Ya. Kesepian lah gitu. Oke, benar. Nah, 2 periode. Kira-kira setelah itu mau ngapain? Nyalon bupati? Enggak lah. Oh, enggak ya. Saya paling apa ya istilahnya itu gak jodoh lah sama politik itu. Kan orang itu kan kalau gak seneng itu perkara satu ya memang gak iso kan itu ya akhirnya gak seneng. Yang kedua kalau di politik gak dadi kan akhirnya kan gak seneng kan. Iya. Kalau saya ini gak bisa kayaknya gitu. Gak bisa. Ya. Tapi kata-kata gak jodoh gak cocok loh. Gak bisa mungkin lah ya. Loh kalau gak jodoh, wong jodohnya ini keluarga politik. Mertua ini tokoh politik ya kan? Ya itu kan nasib Mas. Jodoh kan yang tentukan Allah gitu. Okay. Tapi saya tuh merasa bahwa saya itu enggak apa ya. Gak bakat gitu loh. Gak bakat di politik. Oke. Terus mau ngapain setelah? Walaupun mentor saya ini ya orang politik, saya juga kenal banyak orang politik kan gitu ya. Kalau saya mau ngapain, saya enggak pernah mikir Mas kalau mau ngapain. Yang penting itu saya kerja dengan baik gitu kan. Anak istri tercukupi, pendidikan. Ya saya ngutip kalimat guru saya ya. Hidup itu untuk dinikmati, bukan diresapi atau diratapi. Walaupun untuk menikmati itu melalui proses ratapan dan peresapan gitu. Jadi saya mau menikmati hidup lah ini gitu. Ya dengan cara bekerja yang baik gitu aja. Kerja apa aja lah gitu. Mau pindah rumah sakit lain atau dirikan rumah sakit sendiri? Itulah Mas. Nggak ada gambaran lah. Yang penting bekerja gitu. Oke. Bekerja apapun, jadi pedagang atau apa urusan nanti lah gitu ya. Kayak kan cita-cita loh Dok. Ya kan gue gagal loh. Ya kan gitu ya. Jadi cita-citanya dukun ya kan gagal. Ya wis mari kan ya. Nah gitu. Jadi kan kalau cita-cita yang gagal ya apa kok gak cita-cita mana ya wis flow aja gitu. Itu aja ya. Oke. Nah, Dok, kalau goal pribadi Dok. Goal pribadi enggak ada sih sebenarnya ya pengin menikmati hidup itu tadi ya. Kalau goal untuk RSI Sakinah? Tahu ya saya yang pertama ya mungkin di goals jangka
periode kedua saya ya, mungkin bagaimana Sakinah ini itu seperti tadi menjadi tempat yang nyaman ya. Berarti orang itu tidak takut datang ke Sakinah. Kemudian itu tadi salah satu yang menjadi cita-cita saya di Sakinah yang terwujud ya. Kami dulu punya program Mr. X ya. Bagaimana kalau ada orang-orang yang tidak punya identitas, Mr. X gitu ya. Mr. X itu jangan ditolak gitu, tetap dilayani di rumah sakit ini gitu. Alhamdulillah kemarin juga kita kerjasama dengan kitabisa.com dan lain-lain, Lazisnu ya, agar ya itu tadi mewujudkan itu. Karena bagi saya PR kedepannya Rumah Sakit Sakinah maupun Rumah Sakit NU itu adalah bagaimana masyarakat NU ini bisa mengakses pelayanan kesehatan. Ya, makanya kalau kemarin PCNU mendirikan klinik ya itu salah satu bagaimana kita menyediakan akses lah bagi warga NU gitu. Oke. Sama ngomong PCNU paling eling, jangan-jangan mari direktur katanya nyalon ketua NU zaman ini. Untuk lah. Kan syaratnya cukup. Enggak. Syaratnya kan kiai tadi dan Gus gitu. Kalau kita kan itu ya. Enggak lah itu. Itu tugasnya kiai-kiai dan Gus-gus kan gitu ya. Oke. Nah, mungkin ini diskusi terakhir. Ini mau 1 abad NU. Nah, pandangan Dr. Latifi sebagai santri sing gak apa mah bahasa merah ya lali. Berharap menjadi santri kan. Gitu. Yang bukan santri saya gitu. Oke. Saya belum santri tapi hoping lah, berharap nanti ketika saya nazak itu saya santri kan gitu. Oke. Bagaimana pendapat Dr. Latifi ini menjelang 1 abad Nahdlatul Ulama NU? Rumah sakit ini juga di bawah NU. Nah, kira-kira apa pandangan dokter yang harus dilakukan oleh NU secara umum untuk menjelang ke apa istilahnya 1 abad itulah? Kalau 1 abad itu kan berarti pendirinya kan sudah hampir mungkin tidak ada ya. Ya. Kan sudah pasti kalau usianya 1 abad, insya Allah pendirinya sebagian besar sudah meninggal dunia lah seperti itu. Jadi ketika kita ngomong 1 abad NU ya memang tugas beratnya pengurus PBNU ke depan secara organisasi merumuskan visi dan misi dari NU yang terbarukan gitu. Ya, itu mungkin tugasnya Yai Yahya Stakuf, yang Miftahul Akhyar. Ya, itu tugas berat lah karena beliau di periode yang itu. Kalau secara mikro sih yang di bawah sebenarnya PCNU, Rumah Sakit Sakinah. Kalau di RSNU ya di wilayah rumah sakit yang di bawah NU, saya rasa tugas beratnya adalah akses tadi. Oh, memperluas akses layanan kesehatan. Bagaimana warga NU dalam 1 abad itu memiliki akses ke dalam kesehatan. Ya. Baik bukan hanya mengenai bukan hanya mengenai yang sakit gitu, tetapi contoh misalkan bagaimana warga NU anak-anaknya tidak terkena stunting. Itu salah satu tugas berat dari rumah sakit NU ke depannya gitu loh. Bagaimana mereka memiliki akses ke pengetahuan preventifnya ya. Yang sakit juga. Kalau sakit tapi tidak segera diobati itu kan juga tumbuh kembangnya terganggu juga. Jadi secepatnya bisa memiliki akses ke kesehatan. Nah, ini tugas beratnya rumah sakit NU ke depannya gitu loh. Di satu sisi rumah sakit bisnisnya juga harus jalan juga gitu. Makanya cuma optimis saya ini kan rumah sakit NU yang di daerah-daerah khususnya Jawa Timur ini kan banyak kader-kader mudanya yang luar biasa ya. Di rumah sakit Darushifa ada Dr. Faiz gitu ya, spesialis THT.
di RSUD Tuban atau Dr. Didi, beliau itu mentor saya. Di LKPWNU juga ada Dr. Hidayatullah, spesialis saraf itu. Ya mereka kader-kader muda yang luar biasa lah. Nanti yang kedepannya ya itu tadi. Kalau secara pendapat saya, bagaimana kita bisa menciptakan akses ke warga-warga itu, warga-warga NU. Kenapa? Karena tantangan abad kedua itu bukan lagi bagaimana kita kualitas yang besar, tapi mempertahankan kualitas, kuantitasnya dipertahankan, tapi kualitasnya juga terjaga. Nah, di situ menjaga kualitas itu ya membutuhkan kemampuan untuk sustain dan resiliensi kan gitu. Jadi kalau kita bisa mensustain kuantitasnya, kemudian kita menjaga kualitasnya, ya insya Allah kedepannya dalam abad kedua ya lebih baik gitu. Oke. Hari ini rumah sakit sudah ada, kemudian selanjutnya maka diperluas terhadap mungkin bahasanya orang dinas kesehatan itu promosi kesehatan, bahkan sampai mulai preventif agar warga NU ini semakin paham dan menghargai atau memanfaatkan kesehatannya. Tidak takut lah. Tidak takut. Tidak anti terhadap sakit. Orang rumah sakit itu mesti loro, enggak seperti itu. Bisa konsultasi itu juga memungkinkan gitu. Nah, ke depan kita harus menyediakan mereka how to consult. Gitu. Bagaimana bisa berkonsultasi dengan dokter, tenaga kesehatan, ahli kesehatan. Datang ke sini kan pasti sakit. Betul. Pernah kan enggak pernah kan panjangan daftar itu saya ingin konsultasi kan gitu. Ya. Kok gimana perut saya ini bisa kecil kan gitu kan enggak pernah seperti itu. Enggak pernah. Ya kan gitu ya. Ya. Kayak enaknya visit tok eket mangre. Ya. Oke, artinya lebih pelayanan yang lebih paripurna lah ya. Lebih konsultasi. Kalau saya sih hanya hobi jalan-jalan rumah sakit dok, yang seperti saya sebutkan tadi. Iya, kalau di AF. Oke dok, mungkin terakhir ingin ada yang disampaikan pada sahabat Sakinah sekalian untuk menutup bincang-bincang kita kali ini. Ya itu tadilah hidup ini untuk dinikmati, bukan diresapi atau diratapi. Oke, hidup ini untuk dinikmati, bukan untuk diresapi ataupun diratapi. Terima kasih kehadirannya dokter. Kita akan bincang-bincang lagi, ngobrol di luar lah ya, kayaknya lebih santai daripada arah-arah isungkan kayaknya ya. Matur nuwun waktunya, semoga apa yang kita bincangkan ini bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.